Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah, insya Allah tanggal 13 April kita sudah mulai melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Karena dari hasil penelitian Ruqyat yang disiarkan secara langsung dari channel YouTube Kemenak menyebutkan bahwa sudah terlihat hilal sebesar 2,6 sampai 3,6 derajat di wilayah Indonesia, yang berarti besok kita sudah mulai berpuasa dan awal Ramadan sudah berlaku hari ini setelah maghrib. Ya, memang perhitungan Ramadan itu kan setelah matahari terbenam. Jadi malam ini sudah mulai bertarawih, besok kita sudah mulai berpuasa. Ini perhitungan wilayah Indonesia. Itu hampir keseluruhan wilayah Indonesia itu sudah memasuki Ramadan dan bentuk hilalnya pun sudah terlihat. Oke, ini adalah penjelasan langsung dari Kemenak yang disiarkan di channel YouTube Kemenak. Oke, silahkan dilihat. Tanduknya miring ke selatan tipis. Fraksi hilalnya 0,21%, umurnya 8 jam 23 menit 12 detik. Tak tipis, ya memang hilal. Kalau hilal pasti tipis. Bayangkan, fraksi dominasi ini berkaitan dengan seberapa persen yang garis kurva tebal ini ketinggian hilal 0 derajat. Artinya apa? Pada saat terbenamnya matahari ketinggian hilal 0 derajat. Ada yang mengatakan hilal terbenam bersamaan dengan matahari bersama-sama. Kemudian wilayah utara ini ketinggiannya negatif, mustahil hilal terlihat. Kenapa? Karena hilal terbenam terlebih dahulu dibanding matahari. Saat terbenamnya matahari, maka hilal sudah -1 derajat di bawah ufuk. Nah, ada yang mengatakan, mengapa kok harus terbenamnya matahari? Rasulullah mengajarkan kita awal bulan Hijriah dimulai pada saat terbenamnya matahari. Jadi saat ini adalah saat yang tepat di berbagai wilayah di Indonesia melakukan ru'yatul hilal penentu awal bulan Ramadan. Kemudian kita lihat di sini 1 derajat, 2 derajat. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia ini 2,5, ini 3,5. Sekitar 2,6 di Jayapura sampai dengan 3,6 karena miring di mana di Bengkulu. Jadi hari ini ternyata tidak paling tinggi itu tidak di Aceh tapi di Bengkulu. Mengapa? Karena kurvanya miring. Lalu mengapa kurvanya miring? Dari bulan ke bulan kurva ketinggian hilal ini selalu berubah-ubah, tergantung dari posisi matahari dan bulan di langit yang teramati dari bumi kita. Kita lihat, nah yang menarik di sini, insya Allah mayoritas di dunia Ramadan insya Allah besok, secara hisab besok, dan perlu diklarifikasi, dikonfirmasi dengan ruyah. Kenapa? Jadi yang lusa itu ya di sini yang negatif. Karena negatif itu mustahil bisa terlihat. Nah, jadi Senin 12 April 2021 pukul 02.31 GMT atau 09.31. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Sebelum Indonesia, saya ingin menunjukkan sedikit mengapa hari ini, istimewa hari ini tidak ditandai oleh gerhana matahari. Jawabannya adalah, per definisi astronomis yang namanya istimewa, jika bulan dan matahari memiliki bujur astronomi atau bujur ekliptika yang sama, betul bujurnya sama, tapi bulan letaknya sekitar hampir 4 derajat minus itu menunjukkan di selatan matahari. Jadi walaupun istimewa tidak ditandai oleh gerhana matahari, namun karena orbit bulan miring, maka
ada saatnya saat istimewa bulan menutupi matahari, itulah gerhana matahari. Dan itulah pengecekan hisab yang sangat akurat. Karena gerhana matahari bisa dilihat. Kalau hisab saja boleh jadi hisab saya lah yang paling akurat. Nanti dulu, tolong cek. Anda hitung istimewa yang istimewa gerhana, selisihnya berapa? Barulah kita tahu. Jadi kita lihat posisi bulan itu di selatan matahari kira-kira hampir 4 derajat, 3 derajat 53 menit, minus itu menunjukkan di selatan matahari. Kemudian, jadi benar hari ini adalah hari ijtima. Kapan? Pukul 9.31 WIB tadi. Baik, seterusnya. Nah, mungkin saya memberikan sedikit gambaran dari program Starry Night yang saya coba aplikasikan di sini. Kita lihat, pertama, kita bandingkan kemarin. Pantai Jakarta 11 April 2021. Saat terbenamnya matahari adalah pergantian tanggal bulan Komariah. Kemudian bulan berada di bawah ufuk negatif, bentuk bulan pun kelihatan adalah di sini, bentuknya tengkurap. Nah, jadi kalau kemarin bentuknya tengkurap karena belum hilang. Hari ini di Jakarta 12 April 2021 saat terbenamnya matahari, kita lihat ini bulan. Bulannya di sini sudah cukup tinggi, lebih dari 3 derajat. Bentuknya kita lihat samar-samar, sabit muda tipis, inilah hilal. Sabit muda tipis, karena kalau tebal bulan sabit bukan hilal. Bentuknya telentang, betul. Lalu besoknya 13 April semakin tinggi, semakin tebal. Lusanya bulan sudah berada di sebelah utara matahari, semakin tebal, sabit muda terletak. Per hari bulan bergerak meninggalkan matahari 12 derajat, per jam sekitar setengah derajat atau selebar piringan matahari atau bulan. Jadi kita pahami, bisa kita pahami mengapa hasil ru'yah itu lebih sering dilaporkan oleh saudara-saudara kita yang meruyat itu semakin ke barat. Karena semakin ke barat semakin tinggi. Kenapa? Karena maghribnya semakin terlambat. Ya. Semakin terlambat maka bulan pun meninggalkan matahari. Nah, setiap jamnya di sini sekitar setengah derajat. Ini posisi beberapa hari. Baik. Nah, ini juga ilustrasi yang saya tolong sedikit, mohon maaf. Oke, ilustrasi posisi bulan matahari. Satu. Ilustrasi posisi bulan matahari, ya. Ini bumi di POB Cibias Pelabuhan Ratu, karena markas menghitung hisabnya kita saat ini di POB Cibias Pelabuhan Ratu. Bedanya dengan Jakarta dikit sekali. Kalau di sana 3,59, Jakarta 3,55. Jadi hanya desimalnya kecil sekali perbedaan tinggi antara Jakarta dengan di sini. Saat matahari terbit di POB Cibias Pelabuhan Ratu, Jakarta juga bedanya tidak banyak. Pukul 05.56 WIB. Nah, di sini matahari ada di sebelah timur. Hilal belum lahir. Kenapa? Karena belum istimewa. Kemudian pada saat pukul 9.31 WIB, umur hilal 0 jam.
Kenapa? Saat itu terjadi ijtima, konjungsi. Jadi dari pusat bumi, bulan ini searah dengan matahari. Kemudian pada saat terbenamnya matahari 1755 di sini, hilal sudah ada dengan ketinggian 3,59 derajat. Bentuknya sabit muda, hilal. Bentuknya telentang, tidak tengkur. Ini yang kita lihat. Umurnya 8 jam 23 menit. Ini satu ilustrasi saja untuk posisi pada hari ini. Lalu Indonesia, kita bangga dengan Indonesia, apalagi bagi para peruyat, Pak. Indonesia memiliki 3 zon waktu, WIB, WITA, dan WIT. Artinya apa? Dari Sabang sampai Merauke itu lebih dari 5.000 kilometer. Berarti sekitar 1/7,5 kali keliling dunia. Ini menguntungkan. Mengapa? Karena kita membujur. Beda kalau negara yang misalnya melintang ke atas. Jadi ruyahnya itu dari ujung sampai ke ujung, kita lihat sangat banyak. 2,5 di sini, kemudian 3,75. Nah, ini istimewa 9,931 WIB. Jadi istimewa itu sebetulnya suatu fenomena astronomis di mana saatnya bersamaan tapi waktu lokal yang berbeda. Bagi wilayah barat, istimewa terjadi 9,31 WIB. Wilayah tengah tambah 1 jam 10,31. Kemudian timur 11,31 WIB. Apa artinya? Semua istimewa di wilayah Indonesia istimewa qoblal ghurub. Pada saat ghurub, pada saat terbenamnya matahari di seluruh Indonesia sudah istimewa. Itu suatu fenomena peralihan antara bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Ketinggian hilalnya biasanya disajikan dalam bentuk ibu kota. Jayapura itu sekitar 2 derajat 37,04. Kemudian di selatan ternyata Bengkulu, bukan Aceh, 3 derajat 37,95. Kadang-kadang sulit, masyarakat lebih enak 2,6 derajat sampai dengan 3,6 derajat, lebih mudah memahaminya. Tapi ada yang menguntungkan, sekalipun di sini lebih tinggi, keuntungan Aceh, keuntungan Sabang sederhana. Kenapa? Karena umur bulan lebih tua. Mengapa umur bulan lebih tua? Karena terbenamnya matahari lebih lama, paling terlambat. Mengapa menguntungkan? Karena umur bulan didefinisikan sebagai terbenamnya matahari dikurangi ijtima. Jadi istimanya kalau di barat kan tadi jam 9.31. Jadi sangat menguntungkan sekali. Nah, ini Bapak, 34 ibu kota provinsi. Ketinggian semuanya 2,6 derajat sampai dengan di Bengkulu ini 3,6. Aceh hanya 2,33. Jadi sedikit lebih rendah. Tapi yang jelas ini sudah cukup signifikan. Nah, ada yang menarik. Setiap tahun Kementerian Agama menyelenggarakan musyawarah kerja hisab ruyat untuk menghitung hisab 2 tahun